Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para alumni HMI, Pak JK, Akbar, Nazar, Pak Bedu dan semuanya, termasuk yang barisan-barisan muda. Syukur alhamdulillah atas upaya teman-teman kita ada forum seperti ini. Saya adalah dari Himpunan Mahasiswa Islam Bandung. Terakhir saya salah seorang anggota pimpinan HMI Batko Jawa Barat. Waktu itu Batko Jawa Barat masih meliputi Jawa Barat, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Sebelumnya pengurus cabang dan pengurus HMI Unpad, Fakultas Hukum. Ada banyak peran yang saya lakukan. Ketika ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, saya adalah yang mewakili HMI di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di Bandung, Konsulat Bandung. Saya akan bagi dua catatan saya, yaitu yang berkaitan dengan HMI dengan PKI, kemudian yang kedua teknologi 3S. Katanya Bung mengapa kok HMI yang dijadikan sasaran ujung tombak yang diganyang oleh PKI? Tidak semata-mata karena kita itu dianggap sebagai yang tidak punya orang tua dan sebagainya. Ini sesuai dengan doktrin komunis bahwa penghancuran satu persatu lawan itu adalah dimulai dari yang terlemah. Mereka menganggap bahwa itu HMI adalah titik yang terlemah. Tetapi titik yang terlemah itu yang sangat konsisten menyuarakan anti komunis. Jadi itu mengapa. Tapi PKI sendiri keliru dalam perjalanan lebih lanjut ketika G30S PKI yang mereka hantam duluan adalah TNI. Justru itu barisan terkuat anti komunis di Indonesia. Itulah sebabnya mereka hancur. Karena tesis-tesisnya dia lakukan tidak keruan sendiri. Dan itu memang cara kerja PKI, cara kerja komunis yang menghalalkan segala cara. The end justifies the means. Gitu. Sebaliknya, mengapa Himpunan Mahasiswa Islam begitu konsekuen, begitu konsisten anti komunis? Tadi sudah dikatakan ada 5 sebab-sebabnya. Tapi saya ingin menyampaikan 2 atau 3 hal. Pertama, mengapa kita anti komunis? Ada hal yang mendasar masyarakat berbangsa dan bernegara dan kepercayaan pribadi kita. Itu pertama, komunisme itu ada satu dasar. Undang-undang dasarnya dengan tegas mengatakan tatanan pemerintahan komunis itu adalah berdasarkan kediktaturan proletariat. Kediktaturan berarti dia menentang demokrasi. Di pihak lain, HMI adalah
yakin benar dengan segala kekurangannya, demokrasi adalah satu tatanan kehidupan sosial politik pemerintah yang terbaik dalam mengelola kehidupan kemanusiaan ini. Yang kedua, mengapa kita sangat anti komunis? Komunisme itu adalah satu apakah dia filsafat, apakah dia ideologi, dia sangat anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Karena sifat-sifatnya yang otoriter, yang monolitik, dia anti kemanusiaan. Itu bertentangan diametral dengan himpunan mahasiswa Islam yang justru mengajarkan kepada kita karena tuntunan agama kita bahwa kemanusiaan itu merupakan satu hal yang sangat mendasar. Jadi kalau kita lihat dari segi itu wajar saja kita anti komunis. Tadi JK sudah menyampaikan mengapa komunis sangat mendahulukan mengancam HMI. Pak JK mengatakan karena ini lapisan intelektual yang kalau dibiarkan tumbuh meskipun dia dianggap sebagai masuk titik yang terlemah, tapi kalau dia tumbuh, dia adalah satu lawan yang tidak dapat dilumpuhkan lagi. Mengapa? Karena kaum intelektual itu selalu bicara dengan hati nuraninya seperti diajarkan Bung Syahrir, gitu ya. Kita selalu bekerja berdasarkan keyakinan hati nurani kita, bekerja berdasarkan kebenaran ada pada kita. Suaranya menghilang, Prof. Lakukan lagi. Halo, ya, saudara-saudara sekalian, sekarang saya masuk pada G30S PKI gitu. Pada hari-hari ini ada beberapa isu ketika atau setiap kali kita mengenang peristiwa G30S PKI itu. Tapi ada satu sikap moral yang saya sangat kagumi itu. Yaitu saya baca dari buku yang ditulis oleh Ani Abdurrahman. Mohon maaf kalau namanya tidak persis, tapi Aninya persis. Ani Abdurrahman. Seorang psikolog. Adiknya Jenderal Agus Wijoyo. Mereka adalah putra-putrinya Jenderal Sutoyo yang dibunuh oleh PKI pada peristiwa G30S PKI itu. Pada waktu itu, Ibu Ani masih berusia 16 tahun. Pada bagian akhir dari bukunya itu mengenang kehidupan bersama almarhum Pak Sutoyo, beliau mengatakan bahwa kita maafkan, tapi tidak kita lupakan. Ya, segala kepahitan kita menghadapi PKI pada waktu itu, ya kita maafkan. Tapi kita tidak melupakan itu. Kita maafkan, tapi kita tidak lupakan. Sebab ini bagian dari kehidupan sejarah. Tidak hanya sejarah HMI sebetulnya, tapi sejarah perjalanan bangsa kita. Ada beberapa persoalan tentang sekitar G30S PKI itu pada hari-hari kemudian.
Pertama, ada yang mengatakan G30S PKI itu bukan pekerjaan PKI. Justru PKI menjadi korban provokasi. Bahkan ada yang lebih tegas mengatakan bahwa G30S itu adalah persoalan internal Angkatan Darat. Saya selalu, baik dalam tulisan maupun diskusi, dengan tegas mengatakan G30S adalah perbuatan PKI. Tidak bisa lain. Sebab baik secara metodologis maupun secara politik yang ada pada waktu itu, tidak ada yang lain yang akan melakukan itu kecuali PKI. Dan dia, G30S itu sebetulnya bukanlah kudeta. Sebab kalau kudeta dia tujukan kepada pusat pemerintahan, tapi satu bagian dari revolusi rakyat yang dia menyiapkan, revolusi rakyat. Satu revolusi yang akan mengubah segala-galanya. Sebab kalau kudeta belum tentu mengubah apapun, hanya mengubah kekuasaan saja, tapi akan mengubah segala-galanya. Ya. Maaf, Prof. Waktunya tinggal 2 menit lagi, walaupun lagi seru-serunya ini. Saya jadi kepo banget. Lanjut, Prof. Baik, ya. Itu satu. Yang kedua, sampai hari-hari ini masih ada yang mengatakan dengan isu HAM, bagaimana dengan korban G30S PKI itu, orang-orang yang jadi korban ketika kita melikuidasi gerakan G30S PKI itu. Saya mempunyai dialog, saudara-saudara, dengan seorang pengelola pers, gitu. Ketika teman saya itu mengatakan, mempersoalkan itu juga. Saya katakan begini, di mana Anda menempatkan mereka yang jadi korban G30S PKI itu, para perwira tinggi, para perwira yang dalam ketenangan di rumah malam hari, mereka renggut, mereka bunuh, bahkan ada yang ditembak di tempat. Di mana HAM mereka? Di mana HAM keluarga mereka yang ditinggalkan dengan paksa? Bagaimana misalnya Ade Irma Nasution menjadi korban pada malam itu? Di mana HAM mereka? Saya dijawab begini, tapi kan mereka itu sudah diadili Pak Bagir, sudah dijatuhi hukuman, betul. Tetapi dari segi hak asasi manusianya, mereka sejak kapan PKI mempunyai hak untuk merenggut nyawa orang yang tidak punya yang hidup, yang berada di rumah dengan tenang dan sebagainya? Apa hak mereka untuk merenggut hak asasi keluarga mereka? Jadi ini, saudara-saudara, mempersoalkan HAM bagi korban-korban itu, barangkali memang harus kita ada hal-hal yang eksesif. Tapi juga kita harus mempertanyakan HAM bagi mereka yang dibunuh pada malam itu. Gitu. Karena itu saya katakan bahwa kita harus, kalau mempersoalkan, kita persoalkan sama-sama. Gitu. Kita harus adil. Gitu. Hal-hal seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana kita sejauh mana kita akan betul-betul berhasil meniadakan cara berpikir komunis. Jadi saya tidak lagi mengatakan bahwa PKI akan bangkit, gitu ya. Tapi cara berpikir komunisme itu akan bangkit, gitu ya. Dengan segala metode, dengan segala pemikiran filosofis dan iluhinya itu. Bagaimana tadi Pak JK sudah mengatakan bahwa sebetulnya dari sudut sistem politik, komunisme sudah tidak ada lagi. Sebab
tahun 91 dengan hancurnya Uni Soviet dan diikuti oleh semua negara blok timur, maka itu sudah tidak ada lagi. Dari cara kerja komunisme masih ada di beberapa negara, gitu. Yaitu dengan sistem kekuasaan otoriter, dengan sistem kekuasaan yang menindas HAM, masih ada, gitu. Masih ada. Nah, sejauh mana kita dapat berhasil betul-betul meniadakan itu? Saya punya cerita lagi ini. Prancis. Semua Anda tahu. Setelah Perang Dunia Kedua, Prancis itu menyelenggarakan pemilihan umum. Dan hampir separuh Majelis Nasional Prancis itu diisi oleh anggota Partai Komunis. Kuat sekali. Termasuk waktu itu yang kuat juga Italia. Dan termasuk negeri Belanda. Kuat sekali. Tapi pada tahun 48, Eropa membentuk yang namanya OECD itu. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Pada tahun 48. Dan pada tahun yang sama ada Marshall Plan. Yang memasukkan miliaran dolar untuk membangun kembali Eropa. Apa yang terjadi? Pemilihan umum setelah itu, setelah yang pertama, setelah perang itu, hampir habis anggota Partai Komunis di Majelis Nasional Prancis. National Assembly Prancis. Mengapa? Karena pulihnya ekonomi, pulihnya kesejahteraan. Karena itu, menurut saya, kalau kita akan meniadakan cara berpikir komunis, cara kerja yang komunistik itu, paling tidak ada dua hal yang kita tidak boleh capek HMI mengerjakannya. Bila perlu kita berhadapan dengan siapapun juga, yaitu pendewasaan demokrasi. Baik dalam arti sebagai mekanisme politik maupun sebagai tatanan sosial, maupun demokrasi sebagai budaya. Itu harus hidup di dalam diri kita, setiap orang. Dan HMI harus mendidik diri untuk menjadi demokrat sejati. Bung Hatta mengatakan apa ciri demokrasi itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mendidik orang bertanggung jawab. Kalau dianggap dari segi individu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin betul-betul meniadakan cara berpikir komunistik itu, yaitu kita betul-betul, seperti dikatakan Akbar Tanjung tadi, adalah melaksanakan Undang-Undang 45. Melaksanakan Pancasila. Apa itu yang paling esensial dilihat dari segi aspek sosial? Yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ada kepincangan, banyaknya kemiskinan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka propaganda atau cara berpikir komunisme itu tidak bisa dihindari. Saya dengan segala kerendahan hati mengatakan, saya mempunyai kesan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini dengan segala hal, dengan segala kesan, tapi kok kita sedikit sekali, termasuk himpunan mahasiswa Islam, bicara tentang keadilan sosial. Sama sekali tidak. Di mana tempat keadilan sosial itu pada rakyat kecil di Indonesia itu. Orientasi kita hanya pada pertumbuhan. Tapi kita tidak pernah belajar, tidak pernah mau tahu pertumbuhan itu ada di tangan siapa. Himpunan mahasiswa harus kembali kepada tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual, tanggung jawabnya sebagai warga negara, tanggung jawabnya untuk memelihara negara ini. Di mana negara ini adalah kita yang membuatnya, Sekedar satu cerita penutup, saudara-saudara, ketika saya masih bekerja di Departemen Kehakiman, satu ketika saya didatang oleh teman-teman PI. Teman-teman PI marah-marah pada saya. Abang ini ada di sini, tapi tidak ngurusi kita.
Saya katakan, abang ini kan mengurusi Indonesia. Terus mereka bercerita, kami baru selesai kongres abang. Bagaimana kalian kongres? Kami nyewa bus keliling-keliling Jakarta. Di bus itu kami putuskan membentuk pengurus baru. Giliran saya mengamuk. Saya gebrak meja. Saya dirjen. Republik ini kita yang buat. Sejak kapan kalau kita malah mau kongres saja dikejar-kejar orang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.